pisau, gunting atau benda tajam lainnya, ini bisa diangkut Mas, tapi di dalam bagasi. Kalau korek sama sekali tidak boleh dibawa baik di bagasi ataupun di kabin. Kadang-kadang penumpang itu berpikir, aku nggak usah bawa kabin deh, powerbanknya tak simpan bagasi. Padahal justru di bagasi itu nggak boleh. Yang boleh justru di kabin. Ada nggak sih misalkan penumpang yang nggak mau gitu, blay gitu, saya nggak mau buka-buka nih, males ngapain sih buka-buka gitu, misalnya buka-buka gitu. Nah itu teman-teman Absek itu gimana sih cara penanggulangannya gitu? Hai sahabat AP1, welcome back to CFETA Podcast. Saya kali ini berada di Terminal Selatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pada akhir bulan Agustus 2023, Terminal Selatan ini telah dioperasikan oleh Angkasa Pura I. CFETA Podcast episode kali ini kita akan mengangkat terkait dengan kegiatan teman-teman aviation security di bandara pastinya ya. Semangat pagi ya. Yudi, Selamat ya. Dan semangat pagi. Siap, semangat pagi. Mbak Eka dan Mbak Ernawati. Ernawati, oke, sorry. Mbak Ernawati ya dan Bu Eka. Kita ini sahabat AP1 pengen tahu keseharian teman-teman aviation security di bandara itu seperti apa sih gitu loh. Gitu. Oke ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, sip. Mbak Eka dulu. Kalau kita ngomong aviation security, basically-nya background-nya itu apa, Mbak Eka? Kalau saya ya Mas ya, saya itu tamat SMA aja sih sebenarnya. Aslinya SMA? Iya. Oke. Jadi di tahun 99 saya tamat, kemudian nggak kepikiran kuliah lah, karena saya memang dari keluarga yang sederhana gitu. Tapi waktu itu ada lowongan PT Angkasa Pura I Persero. Itu lowongannya masih di koran Mas. Di koran. Masih di koran. Okay. Belum zaman internet ya tahun 99 ya, belum ada ya. Kita masih nulis surat lamaran dia. Jadi oleh bapak saya itu disuruh coba di ngelamar. Saya baca, Pak saya nggak mau jadi security ya. Mas Yudi juga kalau saya tanya, mau udah jadi satpam kan nggak mau Tapi karena orang tua, ya udah saya coba. Tapi pada saat itu nggak tahu security buat di bandara, nggak tahu ya? Tahu security buat di bandara, tapi kan bayangan kita itu kayak di security tadi yang jaga-jaga di luar gitu lah Mas. Masa cewek jadi security kan gitu ya? Iya. Akhirnya ya udah saya nurutin. Ternyata tesnya itu berlapis-lapis. Ada tes fisik, tes tes tertulis, tes psikotes, kesehatan. Itu awal-awalnya doa saya semoga tidak lulus Mas. Oke. Karena nggak mau saya jadi security. Cita-citanya apa berarti awalnya? Tahu lah kalau orang dulu cita-citanya kalau nggak jadi dokter, jadi polisi. Insinyur ya, insinyur gitu ya. Akhirnya begitu terakhir nih udah tes kesehatan. Di situ baru berpikir, ya masa sekarang doanya nggak lulus ya? Kita sudah mengikuti bertahap-tahap, akhirnya doanya lulus. Itu pun pengumumannya masih di ini Mas, di papan, di tempel kertas. Itu di gedung Serbaguna di Bandara Ngurah Rai. Oh jadi proses rekrut seleksinya tuh di Bandara Igusti Ngurah Rai. Berarti perekrutan di Bandara Ngurah Rai. Untuk ditempatkan di Ngurah Rai. Oh berarti Mbak Eka asli orang Bali juga? Oh iya maaf, nama saya Putu Eka. Oh Putu Eka. Oh Putu Eka. Ada putunya. Ada Putu Eka. Putu Eka Pratnyani. Iya. Oh berarti warlock ya dulu ya, warga lokal gitu. Terus udah gitu ada perekrutan, daftar, keterima gitu ya. Oke, siap. Jadi tapi semua masih manual. Setiap kita lulus satu tahapan itu di telepon, di SMS nggak ada. Sekarang yang email gitu.
Terus dulu kirim-kirim surat gitu apa Betul, gimana? kami Kirim-kirim menulis. surat. Saya nulis itu Mas. Oh, terus tahu diterima di surat juga? Iya, surat dan ditelepon. Di telepon. Ya, ditelepon. Oke, iya Setelah iya iya. ditelepon, ya ikutlah. Saya resmi jadi airport security itu tahun 99. Jadi saya tamat sekolah 99, langsung kerja tuh di tahun 99. Iya. Tapi sebenarnya kalau tadi kita ngomongin ini kan kebetulan bandara namanya aviation security Iya. ya, tapi kalau memang kita ngomongin secara security secara global, sebenarnya tahapan penerimaannya sama ya, tes fisik dan segala macam itu ya. Nah, kalau yang di security pada umumnya mungkin apa namanya persyaratan administrasi, kemudian ikut pelatihan lah semacam garda pratama. Oh gitu ya. Kalau di sini saya juga bingung ini mau jadi security apa ya, kok tesnya berlapis-lapis seperti ini gitu. Oke. Jadi akhirnya begitu keterima ya sudah gayung bersambut kan di tes-tes terakhir, doa saya semoga diterima. Pada saat itu ngetes siapa, Mbak Eka? Pada saat itu yang ngetes ini para pejabat kantor pusat. Oh, pejabat di lingkungan Angkasa Pura. I. Ya, Oke, mungkin dari instansi Kementerian Perhubungan juga kali pada saat itu ya. Iya, ada. karena Jadi banyak yang ngetes itu apa istilahnya? berjenjang, bertahap ya. Iya, saya aja tes fisik itu 3 hari Mas. Oh, 3 hari, udah habis itu pengumumannya 2 minggu kemudian. Oh, Habis itu tesnya baru ngapain sih? Tes tulis-tulis apa tes fisik juga lari kalau gitu? tes fisik itu pasti Pasti lari. ya. Terus Iya. angkat ini Mas, angkat Apa beban tuh? di panggul. Panggul itu? Iya. Kayak beras gitu di panggul? Iya, betul. Ih, luar biasa. Betul, Kuat ada nggak? sit Kuat up, ya itu ya? push up. Nah itu Hah? kuat atau enggaknya yang penting nyampe lah di Oh, finish. Kan biarin mereka yang menilai, tapi ternyata saya bisa melewati itu. Wih, keren. Kalau tes tertulisnya biasalah pengetahuan umum, psikotesnya itu ya saya bener-bener baru banget kan, tidak ada persiapan. Jadi ya apa adanya gitu saya ngikutin Oke, tes. akhirnya join Angkasa Pura pada Di tahun tahun 99 ya. Berarti penerimaannya itu pada saat itu dari SLTA. Iya betul. SLTA. Itu rekrutan pertama airport security perempuan dari sipil. Karena sebelumnya Oke. kan kalau nggak ORA, TNI Angkatan Udara, kemudian TNI Angkatan Darat, Saya polisi ya, biasa seperti itu ya. Jadi saya angkatan sipil yang pertama. Wih, luar Biasa biasa. sih istilahnya merintis awal Merintis. adanya AFSEC perempuan. AFSEC Kalau dulu kan perempuan. langka banget ya. Kalau sekarang masih dilihat mungkin di setiap bandara Iya. banyak perempuannya. Betul. Memang dibutuhkan gender itu. Siap. Nah, kalau Mbak Ernawati sama nggak seperti Mbak Eka? Dari SLTA juga kah? Apa memang udah sekolahnya khusus gitu gimana? Jadi kalau saya sendiri 2014 saya baru lulus kuliah. Oke. Itu jurusannya nggak nyambung sama security karena saya dulu adalah calon guru bimbingan konseling ya. Oh, psikologi dong? Bukan? Ya dipelajari psikologi Psikologi cuma ya? berbeda. Kalau psikologi kan jatuhnya nanti ke psikiater ya. Psikiater. Kalau saya lebih ke dunia pendidikan. SPD? Iya. Oh, sarjana pendidikan. Kemudian kalau Bu Eka waktu itu zaman penerimaannya via koran ya. Iya. Kalau saya zaman BlackBerry Messenger ya. Oh. Jadi itu zaman dulu kan kita suka invite pin BBM orang biar nggak kenal semua di-invite ya. Betul. Jadi semua jadi kawan begitu. Tiba-tiba saya terima broadcast lowongan pekerjaan di Angkasa Pura. Jujur saya nggak tahu Angkasa Pura itu perusahaan apa, yang saya daftar itu apa. Yang pastinya yang saya tahu itu kan saya sudah sediakan file berupa scan yang disimpan di flash disk. Oke. Nah, kemudian kan jalur pendaftarannya kan via umum itu mengirim data via email. Nah, jadi saya merasa, oh datanya ini semua saya punya nih. Jadi iseng aja saya kirim filenya. Padahal saya nggak tahu sebenarnya posisi yang saya daftarin itu apa. Saya cuma mikirnya yang penting saya tidak nganggur. Karena saat itu kan hampir 1 tahun ya saya tidak bekerja, cari-cari pekerjaan. Jadi ketika ada lowongan apapun yang saya dapat, saya daftar. Nah, kemudian tiba-tiba ada teman adik kelas saya, dia tuh menghubungi saya, Mbak Erna, ada daftar ya di Angkasa Pura. Langsung saya tanya ke beliau, padahal saya nggak bilang ke siapa-siapa saat itu ya, privacy aja gitu kan. Takutnya kan gagal, malu. Jadi saya bilang, kamu tahu dari mana? Itu ada namanya Mbak. Nah, dari situ saya buka situsnya Angkasa Pura ya. Dulu kan pengumumannya lewat situs Angkasa Pura. Oh, udah zaman website ya? Udah zaman website ya? Rekrutmen. Rekrutmen. Nah,
setelah itu saya cek di warnet, oh ya ternyata betul. Kemudian yang sedikit membuat galau adalah kan saya berdomisili di Kalimantan Timur. Kemudian tesnya tahun 2015 itu dilaksanakan di Surabaya dan Bali. Dan saya milih Surabaya. Terus saya ngomong ke orang tua, saya izin, Bapak ini ada penerimaan, kebetulan saya lanjut ke administrasi. Bagaimana? Bapak bilang, ya udah coba aja, siapa tahu rezeki. Gitu. Jadi setelah itu saya mulai mendaftar, saya jalani tesnya, dan proses saat kami penerimaan tahun 2015 itu lumayan lama. Setiap tes itu diumuminnya 1 bulan kemudian, lanjut lagi ke tes yang baru, diumuminnya lagi 1 bulan kemudian. Jadi ada pengorbanan di situ ya, harus bolak-balik dari Kalimantan ke Surabaya. Sedangkan saya tidak punya kenalan siapapun di sana. Surabaya ya. Tapi pada saat itu bekerja sebelumnya? Belum? Belum, saya sambil nyari pekerjaan di sana sini gitu. Berarti fresh graduate lah ya nih ya, Iya. belum bekerja ya. Oke. Bahkan saya tuh tidak tahu sebenarnya saya daftar apa, pokoknya saya jalanin aja gitu. Yang penting saya tidak nganggur, karena kan biasanya kan omongan orang ya, baru lulus kuliah kok nganggur gitu kan. Jadi yang penting dapat pekerjaan aja lah. Saat itu mikirnya seperti itu. Bahkan yang namanya X-ray itu saya tidak tahu, karena saya benar-benar jalur umum yang berada di luar ini ya, maksudnya pengetahuannya sangat di luar tentang bandara, saya tuh nggak paham gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya terima tahun 2015 itu, dan melalui ini ya, melalui Angkasa Pura disekolahkan di CFE, minat fisiknya dari CFE, dan ditempatkan di Makassar per Oktober 2015. Oke, berarti join Angkasa Pura 2015 ya? Iya. Langsung penempatan Makassar ya? Iya. Kalau Mbak Eka kan tadi udah kemana-mana ya, udah ke pindah dari ke Bali, Denpasar, terus ke Jogja, ke Surabaya, Makassar ya. Kalau Mbak Erna langsung ke sini ya, langsung ke sini. Penempatan pertama. Mantap. Nah, terus sekarang posisinya Mbak Eka di Sultan Hasanuddin apa nih sekarang? Saat ini, jabatannya? Iya, saat ini saya bertanggung jawab terhadap ini Pak, screening section. Screening Ini memang section. kalau saya bisa cerita sedikit, saya berproses dari officer, junior, senior itu di Bali semua. Oke. Di Bali semua. Kemudian di tahun 2013 itulah saya memulai karir ke Adi Sucipto. Waktu itu namanya Airport Security Section Head, karena bandara kecil kan Kadin lah istilahnya kalau dulu ya, Airport Security Section Head itu jadi satu. Iya. Tapi ketika dari 2013, 2017 saya pindah ke Surabaya. Nah, Surabaya kan bandaranya lebih gede nih. Di situ dipisah. Saya di bagian Airport Security Screening. Screening ya. Screening Section Head. Karena kan ada dua tuh, ada screening dan ada protection. Di situ saya lama Mas, 6 tahun. Ya tadi ya, karena COVID itu tadi ya, lama ya, yang COVID tadi ya. Jadi apa ya, hampir jadi saudara bener lah sama anak-anak di situ. Bener. Jadi ketika COVID sudah mulai berlalu, ya kita harus ngikutin kebijakan perusahaan kan. Akhirnya di Mei tahun kemarin, bukan tahun kemarin sih, tahun ini. Tahun ini, Jadi 2003. baru hampir 7 bulan saya di sini. Di Makassar nih ya. Iya, kita ke tempatnya sama. Screening Airport juga? Security Screening juga. Airport Security Screening ya. Masih berkutat dengan penumpang, dengan X-ray seperti itu. Jadi hanya mutasi bandara saja. Jadi udah Bali, Jogja, Surabaya, Makassar, udah 4. Udah 4 Empat ya, bandara. asik. Ada yang Mbak Erna nih kan baru 1. Iya, Mbak Erna. Berarti Mbak Erna siap-siap ya kayak Mbak Eka ya? Iya, siap-siap ya. Begini geser-geser ya berarti kan? Belum tahu. Diaminkan saja. Diaminkan saja. Oke. Kalau Mbak Erna sendiri posisinya apa sekarang? Kan baju keren tuh. Sahabat AP1 biar tahu pasti nanya tuh, sahabat AP1 mungkin, baju keren tuh, itu apa sih, baju apa gitu kan? Untuk saat ini posisi saya di Airport Security Screening Officer dan lisensi saya junior. Jadi tugas saya di sini itu melakukan pemeriksaan, ya, mengoperasikan alat ya, dari X-ray, hand metal, dan kegiatan pemeriksaan lainnya orang dan barang bawaan. Oke, berarti
sama ya berarti ya? Sama. Ketatannya sama ya Iya. di bidang Tegak pemeriksaan lurus. ya, tegak lurus ya. Tegak lurus. Oke. Cuma saya masih di level ini ya. Kalau Erna sebagai pelaksana, kalau saya bertanggung jawab. Oh, Gitu. Jadi oke. memastikan mereka melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada kelolosan seperti itu. Oke, sebenarnya kalau di bandara ya, ada berapa tipe sih jenis pengamanan, apa memang ada di ekstra, terus ada di mana, apa seperti apa ada di terminal, di luar terminal, Iya. seperti apa, Ada. gimana tuh seperti itu? Kita dipisah-pisah itu, Mas. Oh, Kita dipisah-pisahkan. oke. Jadi airport security itu ada section yang namanya screening section. Screening itu sekarang kan Iya, Mbak Eka ya yang di sekarang saya, ya. iya. Jadi Oke. itu bertanggung jawab terhadap pemeriksaan penumpang, barang bawaan Oke. yang akan diangkut ke pesawat udara. Oke, itu yang pemeriksaan X-ray Yang itu kalau X-ray, kita ya, ya. tahu ya kalau kita. Kalau masuk di ke bandara-bandara, Oke. ada yang meriksa barang bawaan, kemudian meriksa badan, itu di section kami. Di section. Oke, di Mbak Eka ya. Nah, di Sama Mbak Erna Iya. juga itu ya. Iya, saya di screening. Kalau di screening berarti yang operate-nya X-ray-nya gitu ya. Oh, X-ray. Berarti mantengin tuh ya. Kerjanya mantengin yang koper-koper lewat gitu ya. Dipantengin ya semuanya. Luar biasa. Iya. Kalau yang satunya di luar. Di luar. Satunya Iya, di mana? Di Di luarnya terminal. Ya, jadi Oh, berarti dia menanggung jawab di public area nih, dari baru masuk toll gate, area drop zone, area pick up zone, kemudian area perimeter bandara. Jadi di luar gedung. perimeter bandara itu berarti yang pagar ngelilingin bandara, Iya, betul ya? Itu ya pagar lah. namanya. Nama kerennya perimeter. Perimeter ya, iya. Oke. Pagar itu. Nanti kalau sempat ke cabang mana gitu, minta tolong aja sama Afsek, saya pengen keliling perimeter, itu diajak masuk ya. Oh ya, itu berarti kewenangannya yang non terminal tadi. Betul. Non Ya terminal. namanya kalau di struktural namanya protection. Oh, protection. Airport security protection Protection. section. Oke. Kalau orangnya manajernya lah. Ya, yes. Oke. Nah, kalau kita ngomongin bandara, ngomongin aviation security ya. Nah, mungkin sahabat AP1 tuh bingung juga, masih bukan ngebingung ya, mungkin bertanya-tanya juga sahabat AP1. Bedanya itu aviation security yang bertugas di bandara sama security yang bertugas selain di bandara itu apa? Apa yang membedakan ya, Mbak Eka ya? Kalau ngomong perbedaan ya, tapi kalau ngomong persamaan dulu nih, Ya, persamaannya apa? sama-sama hospitality-nya ada, Oke. sama-sama melakukan pengamanan. Oke, Tapi tupoksinya sama ya, Betul. intinya itu ya, pengamanan ya. Mengamankan. Kalau dia jaga di gedung, mengamankan gedung. Jaga di bandara, mengamankan Dan- bandara beserta terminal, penumpang. Iya, semua semuanya ya. lah ya. Oke. Tapi kalau perbedaannya khusus untuk aviation security itu dia punya lisensi, Mas. Tadi kan Mbak Erna bilang apa lisensinya, Mas? Junior. Junior. Oke, jadi lisensi itu ada berapa kalau di aviation Ada security? Tiga. ada basic, Basic. AFSEC, ada junior AFSEC, ada senior AFSEC. Oh, berarti baru mulai itu teman-teman yang pengen jadi AFSEC itu pasti dimulai dari Dari basic. basic, ya. Dari basic ya. Dari basic. Terus sekolah lagi dapat Betul, junior. iya. Sekolah lagi dapat senior Iya, gitu ya. Itu betul. senior udah paling ujung ya. Iya, Paling udah mentok ya? komandannya Oh, lah udah itu. komandan. Udah Oke, komandan. siap, Itu siap. yang membedakan itu, Mas. Oke. Jadi dia punya lisensinya itu dia harus perbaharui selama setiap 2 tahun. Jadi 2 tahun sekali ini teman-temannya ujian. Oke. Jadi kalau dia nggak lulus ngulang lagi. Kalau dia nggak lulus dia nggak boleh nih mengoperasikan alat. Gitu. Jadi Oke. bedanya di situ, prestisnya di situ lah. Kita punya gitu ya. lisensi yang diwajibkan apabila menjadi seorang airport security yang mengoperasikan fasilitas keamanan penerbangan itu wajib memiliki lisensi. Pengawasannya dari mana? Dari Kementerian Direktorat- Perhubungan. Iya betul. Direktorat Keamanan Penerbangan. Betul, DKP. Oke, gitu ya. nggak Jadi memang kaleng-kaleng nih airport security. iya. Jadi langsung Kementerian Perhubungan ya. Iya. Dari kalau situ ya, ujian dari kita teman langsung diuji direktorat oleh, ya. Direktorat sana. Iya. Itu berarti semua aviation security dimanapun bandara seperti itu ya? Betul. Sama ya, Iya, seperti selama itu. dia memiliki lisensi, dia wajib melakukan perpanjangan karena masa Oke. berlakunya cuma 2 tahun. Dan dilakukan pengujian oleh teman-teman dari penguji instruktur itu ya. Iya. Keamanan. Jadi lumayan ini mereka harus tetap maintenance lah, maintenance ilmunya, ditambah update lagi kalau ada regulasi yang baru. Oke. Lumayan gitu. Nah, Mbak Eka sama Mbak Erna, kita udah ngomongin tadi ya, protection ya, tugas-tugasnya kita udah tahu. Sahabat AP1 mungkin juga udah tahu dan udah bisa bedain lah ya. AFSEC itu di bandara ternyata banyak juga jurusannya gitu ya. Ngomong jurusannya banyak juga gitu ternyata. Nah, terus terkait dengan keamanan, pengamanan
di bandara, khususnya mungkin di terminal ya, secara spesifik karena ini terminalnya kan tempat keluar masuknya penumpang ya, orang take off landing ada di terminal seperti itu. Nah sebenarnya yang selain dengan teman-teman aviation security ini yang menjadi pengamanan, siapa lagi sih yang bertanggung jawab di terminal ini, di bandara ya untuk pengamanannya? Apa emang full dari teman-teman AFSEC yang menanggung jawab ini gitu? Kalau itu enggak sih Mas ya. Jadi kalau bisa saya tegaskan kembali, sebenarnya keamanan itu milik semua orang. Karena di dalam satu bandara ini, anggaplah ini Angkasa Pura ya, yang punya rumah ini Angkasa Pura. Tapi di dalamnya banyak yang ngekos nih Mas. Ada maskapai, ada ground handling, ada tenan. Itu mereka sebenarnya berkewajiban untuk mengamankan masing-masing. Cuman kalau dari secara umum, memang pengamanan secara general itu milik PT Angkasa Pura I. Jadi apapun ya, kadang-kadang kalau ada kejadian apapun itu pasti yang kena kan Angkasa Pura nih. Walaupun di dalamnya ini kalau bicara AFSEC itu banyak sekali. AFSEC itu bukan cuman AFSEC kami, tapi ada AFSEC-nya maskapai seperti itu. Jadi mereka masing-masing punya satuan pengamanan gitu. Mungkin juga kalau saya mengasumsi kayak seperti ada kayak militer, petugas militer itu TNI itu biasanya termasuk pengamanan bandara itu. Kalau kita lihat tuh, saya kalau lihat di bandara kan ada dari TNI ya, itu ada ya. Mereka dari instansi diperbantukan. Jadi ikut membantu keamanan bandara ya. Betul. Jadi kita dibantu di sisi non terminalnya Mas. Non terminalnya ya. Jadi kalau masih ke suatu bandara pasti ngelihat nih yang di luar kok seragamnya ada yang beda, tapi yang di dalam kok beda lagi. Tapi kami menjadi satu kesatuan untuk airport security. Cuman ada yang dari BKO-nya, mungkin dari ada TNI AU, ada TNI AD, ada AL. Jadi banyak, tergantung bandara itu di mana berada. Mungkin juga karena mungkin bandara itu salah satu objek vital negara juga kali mungkin ya. Iya, jadi harus dilakukan pengamanan oleh dari TNI Polri itu mungkin ya, seperti salah satunya itu ya. Betul Mas, betul. Jadi memang kita kolaborasi. Tapi secara general memang Angkasa Pura I. Oke. Nah kalau terkait dengan mitra kerjanya si AFSEC nih, tadi kalau di luar kan ada pengamanannya dari TNI, Polri misalnya. Kalau secara di dalam ini, kalau saya lihat kan, apakah ini juga salah satu seperti mitra kerja kayak kalau saya lihat ada teman-teman dari Bea Cukai itu mitra kerja juga? Iya, jadi di dalamnya ini banyak Mas, terutama apalagi kalau bandara internasional ya. Sultan Hasanuddin ini kan bandara internasional, jadi pasti ada CIQ di dalamnya, custom, imigrasi, karantina. Nah itu juga kita berkolaborasi karena masing-masing instansi memiliki tupoksi yang berbeda. Artinya dia tupoksinya A, kami tupoksinya B, tapi sama-sama mengamankan nih. Tugasnya pengamanan ya. Betul, ketika ada sesuatu informasi yang harus kita sharing, kita sama-sama sharing, kemudian kita sama-sama melaksanakan pengamanan di bidangnya masing-masing seperti itu. Oke, mungkin kalau Bea Cukai mungkin terkait dengan apa Pak? Biasanya itu ya kalau Bea Cukai, kalau yang keluar pengangkutan uang rupiah seperti itu. Gitu. Kalau misalnya kan saya tahu kan nih ada pembatasannya. Kalau imigrasi mungkin karantina itu mungkin yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan itu kayak gitu ya. Betul ya. Jadi force-nya begitu ya. Yang istilahnya dia tidak membahayakan penerbangan, tetapi ada aturannya. Artinya kami itu memiliki kerjasama dengan karantina, ada karantina pertanian, terutama dalam pengangkutannya itu yang tadi Mas sampaikan itu ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada marine product seperti itu. Jadi tugasnya kami dan Mbak Erna di lapangan nih ketika menemukan hal-hal seperti itu kita menyampaikan. Karena sebagai airport security ini tupoksinya kan berlawanan nih. Kalau airport security ini tugasnya mencegah terangkutnya prohibited item ke dalam penerbangan sipil. Tapi kalau ngangkut tumbuhan kan aman ya Mas ya. Nah, tapi karena kita tahu ini tumbuhan, kami harus koordinasi dengan teman-teman karantina pertanian. Jadi koordinasi gitu. Begitu mungkin gampangnya begitu screening gitu ya, masuk X-ray gitu, ada misalnya ada tanaman gitu ya. Berarti teman-teman AFSEC ini kontak ke karantina, koordinasi ya. Kita ini ada nih gitu ya. Terus nanti langsung di take over sama teman-teman karantina seperti itu ya. Biasanya kan harus dilengkapi dengan surat karantinanya kalau dia ngangkut-ngangkut hal seperti itu. Seperti itu dia pengursan dulu ya untuk masuk gitu seperti itu ya. Gitu, lebih ke koordinasi. Jadi mungkin memang
tugas screening awalnya di teman-teman APSEC ya, Betul. berarti ya. Iya. Betul, karena kan semua barang tuh masuk ke X-ray kita tuh. Iya. Jadi kita tahu nih apa. Cuman untuk next-nya itu memang kalau ini saya koordinasi ke karantina. Kalau kami menemukan hal-hal yang tersangkut terkait kepabeanan, kami koordinasi dengan rekan-rekan bea cukai seperti itu. Jadi Gitu lebih ya. koordinasi di lapangan. Jadi sama-sama ngejaga gitu, Mas. Berarti kalau teman-teman seperti screening gitu ya, dia lihat monitor untuk X-ray gitu ya, kan pasti harus teliti ya mungkin ya, Iya. mereka ya. Iya. Itu ada biasanya gimana? Apa ada polanya? Ya, jadi di security screening itu sendiri, operator itu ada 2 rotasi yang berbeda antara di bagasi dan juga di cabin. Ya. Kalau yang di cabin ini seperti di akses staf karyawan, di akses transit, dan SCP-2. Kalau di akses SCP-2 dan kawan-kawan seperti transit dan karyawan, itu rotasi operatornya 20 menit operasikan X-ray, 20 menit berganti ke posisi lain baru boleh mengoperasikan kembali X-ray. Oke. Ya, berbeda lagi dengan bagasi, rotasinya 20-40, 20 mengoperasikan X-ray, 40 menit menggantikan posisi lain, misalnya di flow barang ataupun manual check, kemudian boleh kembali lagi melakukan operator X-ray. Itu berarti SOP-nya begitu ya, sudah. Iya, Memang SOP dan aturan regulasinya. regulasi begitu Iya. ngomongnya ya. Iya, ada itu di KM 211. Cuman sahabat AP1 kalau KM 211 itu nggak bisa di-download karena sifatnya konfidensial. Iya. Konfidensial ya. Tapi iya. kalau masing-masing cabang pasti punya. Oke. Jadi tujuannya- Tapi protapnya begitu ya Betul. berarti ya. Jadi memang Protapnya. kita mengistirahatkan mata. Kalau Mas Yudi deh 20 menit coba mantengin. Kalau kita fokus Iya, itu betul. capek, Mas. Betul. Jadi harus rotasi. Posisi lain kan banyak deh ya, ada pemeriksa manual, pemeriksa orang, barang, pengatur flow. Nanti setelah di sana baru dia balik lagi ke operator. Jadi memang untuk refresh matanya supaya nggak fatigue, nanti cuman orangnya doang yang duduk di situ, tahu gambarnya cuman lewat dia ngeblank gitu. Oke. Jadi memang secara regulasi sudah diatur. Kita turunkan lagi ke SOP gitu, di gitu ya, lapangan. ya. Jadi banyak aturan yang harus kita lalui. Jadi Nah. nggak sekedar duduk aja. Makin menarik nih sahabat Absel. Jadi kalau misalkan kita X-ray ya, kita masukkan semua barang ya, kan kita ini termasuk saya kemarin juga datang kan, wajib kita tuh keluarin ikat pinggang yang bersifat Copot-copot logam semua ya, ya. jam Iya, tangan betul. ya bersifat logam. Itu memang kenapa sih harus kita copot tuh? Kenapa Iya. kalau masuk aja kan pasti bunyi tuh kita ya? Tuh. Itu kenapa emang aturannya begitu? Betul. Jadi pertama regulasinya ada. Ada. Jadi memang ketika orang melalui gawang, namanya walk-through metal detector, Oh, itu dia harus melepaskan atribut jam tangan kalau yang dari bahan metal, Ya, ikat sabuk. pinggang. Kadang-kadang ada yang pakai safety shoes, Ya. itu harus dibuka. Kenapa? Sebenarnya kalau dia lewat gawang, Bunyi gawangnya pasti ya? berbunyi pasti. Kemudian diperiksa. Tapi nih kita kan nggak tahu nih. Kalau safety shoes kita raba kan cuma keras doang, Mas. Kita nggak tahu nih dalamnya apa. Itulah tujuannya double back dulu nih. Penumpang yang sudah lewat alarm suruh balik dulu. Suruh balik untuk melepas semuanya. Handphone itu ditaruh di tray lah. Baru dia masuk. Jadi sebenarnya kita mengantisipasi prohibited item yang bisa disembunyikan. yes. Karena kita sering nih menemukan ya, Mbak Irma ya, ikat pinggang, gespernya sih biasa, Mas. Tapi ketika masukkan X-ray ternyata sepanjang ini ada pisau. Wow, Iya begitu, gitu Mas. ya. Jadi mengapa nih penumpang itu harus melepaskan? Jadi kita bukan melucuti penumpang sih, memang regulasinya harus seperti itu. Iya. Jadi memudahkan kita juga karena kan kita nggak bisa tembus pandang nih mata kita di dalamnya. Betul. Sepatu safety itu tebel, ikat pinggang bisa disembunyikan. Ya zaman-zaman di bandara sana lah kan handphone aja kadang-kadang casingnya aja yang handphone tapi dalamnya Ada, ternyata iya. bukan handphone seperti itu. Termasuk kalau kita kan sekarang yang canggih-canggih bukan X-ray ya, pakai body search ya, bukan WTMD lagi kita. Body body apa? scan. Body scanning Iya, ya, gitu ya. scan. Body scanning itu yang masuk muter-muter tadi ya. Betul. Nah, itu pun harus dilepas sama. Kalau itu sih sebelum masuk body scanner itu petugas cuma menyarankan ada barang-barang itu
dikeluarkan. Kalau itu kan lebih canggih ya. Tuh. Udah ketahuan semua kan, Iya, udah mau ngapa-ngapain juga. Karena tembus dia, tapi bukan tembus organ tubuh loh mas. Cuman dia kelihatannya kayak manekin gitu. Ada yang diblok sama mesin, berarti kita langsung cek itu ada apa di sana. Gitu. Itu ceknya manual mas. Jadi kalau cewek diperiksa cewek, kalau cowok diperiksa cowok. Itu lebih ini. Ya itu kenapa makanya mungkin ada advance security yang perempuan ya. Iya. Mungkin jadi kalau ada yang biar gak risih. jadi antara misalnya sesama gender ya, mungkin perempuan diperiksa perempuan gitu ya, seperti iya sih, benar juga. Tidak dianggap pelecehan gitu lah. Iya. Karena kita pun kadang kalau diperiksa laki-laki kan kadang gimana rasanya gitu ya. Iya. Apalagi kalau periksa manual kan nggak mungkin mas. Iya, Masa diraba-raba sama yang beda gender kan gitu. Iya. Itu sih. Iya, berarti memang ya alasannya kenapa bandara itu merekrut aviation security wanita ya mungkin salah satunya itu sahabat aviation. Jadi mungkin kalau kita udah ngomongin aviation security mau laki-laki perempuan mungkin ya udah sama aja, karena memang tujuannya sebenarnya untuk pengamanan bandara itu ya, sendiri itu ya. Seperti meskipun mungkin pada saat perekrutan mungkin Bu Eka cerita, Mbak Nawati ya olahraganya mungkin ekstra ya dibanding penerimaan kerjaan lain ya. Gitu, saya aja bingung itu. Ini mau jadi security apa sih, kok tesnya berbelit-belit sekali. Saya juga sedikit wow dulu kalau bener dulu tesnya itu ada ngangkut dulu. Ini tadi saya mikir udah ini mau jadi tukang angkut beras apa? Jadi kalau kita flashback lagi ya, kenapa mungkin ini opini saya sih, kenapa kita disuruh lomba apa angkat beban sih, mikul. Iya, mikul. Jadi setelah terakhir baru saya perhatikan, oh ternyata kalau dia ngangkat di depan, terus dia baru lari, itu kan berat mas. Nah tekniknya diangkat panggul dong, bisa lari kenceng. Jadi di situ. Iya sih. Jadi cara menangani si benda ini biar aku cepet sampai sana, sepertinya itu. Karena kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya ngangkat beban sama jadi security. Gitu. Tapi mungkin ya karena buat cekatan itu mungkin kalau ada apa-apa cepet kan lari gitu ya. Karena kalau dibawa di depan ini agak susah kita larinya. Iya. Nah kalau di X-ray gitu ya, kalau kita ngomongin metal ya seperti itu, kan kalau kita namanya mungkin kan penumpang itu kan nggak cuma umum ya, ada penumpang yang aparat penegak hukum juga ya, apa itu kan biasanya bawa, mohon maaf, seperti senjata api gitu, itu perlakuannya khusus juga? Iya. Seperti itu ya? Jadi ada penanganan khusus, kembali ke awal, regulasinya ada. Jadi regulasi pengangkutan senjata api itu ada. Jadi boleh bawa satu senjata api untuk satu orang penumpang itu pelurunya 12 butir. Tapi harus dipisah kan? Iya. Kenapa di bandara ada pengosongan ya, ada ruang pengosongan. Yang ada ruang khusus itu ya? Tugas AFSEC sendiri itu tugasnya, yang AFSEC Angkasa Pura itu tugasnya untuk mengawasi pengosongan sampel itu sendiri, sedangkan untuk penitipannya sebagai security itemnya akan diurus oleh AFSEC dari airlines. Iya. Banyak AFSEC kan mas, AFSEC Angkasa Pura sama AFSEC Airlines gitu. Jadi tapi di bawahnya sama yang bersangkutan apa sama AFSEC-nya airline? Nanti baru begitu landing diserahkan lagi apa gimana? Apa yang bersangkutan setelah dikosongin udah full silakan dibawa gitu? Ya jadi prosesnya itu pertama penumpang yang membawa senjata api tersebut dikawal oleh AFSEC Airlines masuk ke ruang pengosongan senpi, tepatnya ada di bagasi. Di situ kita sudah sediakan namanya drum pengosongan senpi, safety gun box di situ. Nah, jadi kita sebagai AFSEC bandara tugasnya mengawasi untuk pengosongan senpinya sudah betul atau tidak. Dipastikan nih kalau magasen sudah terpisah saat dia tes mengosongkan senpi, lalu pelurunya juga pastikan sudah keluar dari magasen. Jadi semua komponen yang ada di senjata api tersebut saat tidak ada kemungkinan lagi untuk meledak ya saat diambil seperti itu. Tapi biasanya sih memang terinformasikan ya, gitu-gitu ya biasanya ya, maksudnya. Sampai gitu orang kalau sudah memiliki senjata api dia wajib melaporkan. Karena kan senjata api tidak bisa dibawa ke kabin mas. Iya betul. Jadi dia wajib melapor pada saat check-in. Nah nanti prosesnya yang dijelaskan Mbak Erna tadi, pengosongan. Setelah itu yang ngangkut bukan penumpangnya cuma dikasih tanda terima aja. Nanti disimpan di satu kotak khusus untuk security item. Ketika penumpang landing mereka ambil di lost and found.
Jadi senjata itu tidak dalam dipegang ya. penguasaan penumpang. Yes, Ada yes. tambahan lagi nih Pak. Jadi kalau dalam pengosongan SNP, kita sebagai APSEC bandara juga memiliki aplikasi untuk mengupload dokumen resmi kepemilikan senjata api tersebut. Jadi Oke. sudah dapat dipastikan senjata Terdaftar, ini ya? pemiliknya sama dengan yang mau berangkat. Oh, Ya, iya, jadi iya. kita juga punya dokumentasi, fotonya, boarding pass-nya, surat izinnya itu kita upload ke dalam aplikasi. Jadi semua tersistem. Pencatatannya tetap dilaksanakan. Iya sih gitu. Keren. Boleh, Pak. Jadi boleh ya? Iya, Boleh ya? Mas Yudi juga kalau mau jadi anggota yang nembak-nembak bisa. Oh, Gitu. enggak. Saya anggota perkumpulan. Karena senjata api itu memang bisa dibawa terbang. Iya, Yang iya, penting iya. paham cara penanganannya bagaimana. Iya, Ada iya. izinnya. Tapi berarti kan memang kan segala bentuk tindakan itu sudah Ada aturannya ya Iya, gitu betul, ya. ada Udah berarti aturannya. ya kalau tadi disampaikan dititipkan tempat khusus tidak boleh dibawa. Iya. Sebenarnya kan si penumpang pesawat itu pun sebenarnya kan meskipun tahu kan dia nyaman kan, oh Betul. dia nggak megang senjata di Iya. tempat khusus kan seperti itu ya. Oh, iya keren. Nggak dibawa langsung Mas kalau nggak ada apa-apa. Itu. Nah terus kalau misalkan pada saat kegiatan X-ray itu, tadi mungkin body scan ya, terus udah gitu WTMD ya, waktu ya tadi waktu metal detector tadi itu. Ada nggak sih misalkan penumpang yang nggak mau gitu belai gitu, saya nggak mau buka-buka nih, males ngapain sih buka-buka Pasti ada itu. gitu, misalnya Ini buka-buka pasti tiap gitu. hari nih ketemu yang Nah itu begitu-begitu teman-teman deh. APSEC itu gimana sih cara penanggulangannya gitu, cara mengantisipasi seperti apa? Iya, jadi kan penumpang kita sendiri itu dari berbagai macam ini ya karakter ya. Jadi kadang ada yang bisa diajak bekerja sama, kadang ada yang tidak. Jadi kalau ada kasus seperti itu, saya tidak mau lepas jaket, tidak mau lepas ikat pinggang seperti itu. Pertama kita memberi pilihan dulu nih. Kalau begitu boleh nggak kita melakukan manual check? Jadi kan kita punya ruangan khusus untuk manual check di body search. Nah, jadi nanti kalau yang bersangkutan mau, jadi dari pihak security akan melakukan manual check body search sesuai gender. Tapi kalau masih nggak mau, lebih baik penumpang tersebut diberhentikan dulu nih. Tidak boleh melewati gawang, ya, gawang metal detector. Selama tidak mau diperiksa, jangan izinkan penumpang tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara tunggu di luar dulu, seperti itu kurang lebih. Gitu ya. Gitu ya. Iya sama Tapi sih kalau Mas. udah dikasih tahu kan pasti daripada dia ketinggalan pesawat kan Iya. mau aja kan. Mau, walaupun Mau menggerutu ya. mau. Rata-rata ya pasti mau. Tapi kan balik lagi kan semua ada regulasi Betul, aturannya kan. iya. Sebenarnya kan bukan mengada-ngada kita kan Iya. sebenarnya gitu ya. Sebagai petugas ketika kita bekerja tetap di jalur dan regulasi yang berlaku kita menang. Iya betul Artinya betul. ya senyum sapa salamnya tetap. Iya. Memang di APSEC ini harus mengontrol emosi Mas. Jadi kalau penumpang nada bicaranya naik ya kita tetap segini aja. Oh regulasinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang tidak diizinkan tidak mau diperiksa ya yang disampaikan Mbak Erna tadi. Oh. Kita punya cara lain gitu. Tapi kalau yang cara berikutnya juga dia nggak mau ya mohon maaf tidak diperiksa ya tidak diizinkan berangkat. Kalau dia masih nerobos lagi gampang Mas, tinggal info aja maskapainya, info ke pilot nih ada penumpang yang tidak mau diperiksa ya nggak akan diberangkatkan juga. Mungkin juga ditinggal juga sama Betul, pilotnya kan. iya. Oh iya. Tapi selama ini nggak sampai yang Nggak ya. anarkis sih ya, karena ya. Ya, tapi sebenarnya kan regulasi itu kan sudah mengatur kalau Ada. tidak Iya. kalau seperti itu ya, Betul, ada tahapannya. Ada plan A, plan B seperti itu. Iya. Ya kalau ditanya ke saya ya sama dulu ketika di Bali juga sama. Iya, Menemukan hal-hal seperti yang Betul. Erna rasa, cuman bedanya ketika zaman saya kan medsos itu belum seperti Iya. sekarang, apa-apa viral. Kalau zaman sekarang kan CCTV bukan cuman yang ada di ini Mas, CCTV itu handphonenya para penumpang. Iya. Jadi memang makin kesini tugas airport security itu makin berat menjaga attitude dalam bertugas, karena kalau lain-lain tiba-tiba ada penumpang rekam, security-nya Makassar ngelamun, nah itu jadi memang harus awas, harus aware. Kalau dulu kan ya beda ya, makin kesini makin canggih gitu Iya, kan. iya. Teknologi sih udah makin Betul. maju kan. Orang di sana bisa memantau kita nih kayak gitu. Kalau dulu kan ya ada CCTV tapi tidak seperti sekarang.
Tapi kan sebenarnya bagus juga ya, dalam arti positif juga buat kita kan, dalam arti kita selalu aware kan. Iya. Kita selalu aware, selalu sigap ya, begitu kan. Selalu berhati-hati membawa diri. Apalagi dengan seragam ini kan. Iya. Ada namanya nih Mas. Oh, iya loh, apa ya kan. Ada namanya, jadi kalau penumpang komplain biasanya dicatat nih nama petugasnya. Iya pasti itu. Iya. Dicatat. Nah ini tadi. Iya, Bu Erna jam berapa gitu ya, di mana gitu. Iya. Sahabat AP1 juga mungkin ada pertanyaan juga kemarin, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, sahabat AP1 dia kalau dia mau terbang itu kan ada aturan bawa power bank ya. Oh iya, betul, Nah, betul. karena ini teman-teman juga yang sering-sering traveling misalkan ke daerah-daerah yang mungkin pelosok-pelosok kan dia senangnya mungkin terbang. Nah, itu aturan power bank itu kalau dibawa tuh batasan berapa sih Mbak Eka? Ada. Jadi kalau kembali lagi itu ada di regulasi yang terbaru di KM 211 tahun 2020 ya. Tepatnya mungkin di bab 8 lah. Kalau sahabat AP1 ada yang keluarganya kerja di Angkasa Pura mungkin bisa cek di situ ada. Nah, itu yang pertama perlu dipahami, karena kadang-kadang penumpang itu berpikir aku nggak usah bawa cabin deh, powerbanknya tak simpan bagasi. Padahal justru di bagasi itu nggak boleh. Yang boleh justru di cabin gitu Mas. Cuman ada aturannya. Terakhir berapa Mbak Erna itu? Ya, Kalau jadi yang boleh dibawa? batasannya itu kalau di bawah 100 WH dia boleh bawa di cabin dengan tanpa batasan. Tentu 100 WH tuh apa sih 100 WH? ukurannya. Kalau Mas Watt. Yudi punya Ya. power bank tuh ada 160 Ampere, WH gitu. Tapi Oh, kadang WH. ada yang menampilkan MAH-nya. MAH-nya. Iya. Ada rumusnya lagi. Ada rumus itu. Ada rumus lagi. Kalau punya power bank anggaplah 1000 mAh gitu lah. 1000 mAh itu Aman. dibagi, kalau mau nyari WH-nya ya dibagi 1000. Berarti 1000 dibagi 1000 Satu. Terus 1 volt itu 5. Berarti dia cuma 5 WH. Oh, Boleh. aman. Iya. Makanya kalau Mas Yudi ngelihat Maksimum power tadi bank- berapa Mbak? Jadi 160. Misalkan ini powerbanknya berukuran 100 WH sampai dengan 160 WH, maka kita wajib untuk mengkoordinasikan dengan Afsec Airlines. Nah, itu pun kalaupun diizinkan nanti hanya boleh membawa maksimal 2. Oke. Tapi kalau udah lebih dari 160 WH tidak diperbolehkan sama sekali untuk diangkut. Dan kami di Bandara Sultan Hasanuddin memberikan solusi. Jadi kita punya form penitipan power bank. Di situ kita akan membuat bukti penitipan power bank dan maksimal penitipan hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak diambil maka akan dimusnahkan. Gitu ya. Tapi itu di awal-awal aja sih ya, karena makin sekarang penumpang tuh udah pintar. Udah Iya. ngerti. Jarang sekarang kita nyita-nyita powerbank ya. Iya. Dan produsennya powerbank juga udah pintar, dia tidak akan Membuat yang besar gede-gede, ya. karena pasti tidak bisa dibawa Iya. ke penerbangan. Iya, Awal-awal iya. adanya regulasi tersebut ya pasti nemu banyak masalah ya. Sering kita nerima titipan, tapi makin sekarang udah nggak ada sih. Iya sih. Jadi teman-teman pengguna jasa juga seneng kita kalau mereka update gitu loh. Iya. Gak usah berargumen lagi kan, karena memang regulasinya tidak diizinkan untuk dibawa di bagasi. Oke. Nanti Terus- dicek deh, siapa tahu Mas Yudi punya power bank. Saya power banknya itu 20.000 Itu mAh, boleh. aman ya? Iya aman, 20 Ya, cuman ribu buat mAh. 2 kali 3 kali ngecas doang kok aman. Aman. Kepepet aja. Kalau Kalau kepepet aja pakai power bank. selama kan. masih ada staf kontak saya nyari staf kontak. Iya. Cuman aturannya ini, cuman ketika Mas Yudi terbang nih nggak Hah? boleh ngecas Mas. Oh, terbang itu nggak boleh Nggak sambil ngecas power bank. Iya. Oh, Jadi bawa power oke. banknya boleh, tapi selama penerbangan tidak boleh Sambil ngecas? dihubungkan dengan Handphone? Iya. Oh, Itu biasanya oke. diumumkan kembali oleh Saya pramugari pada saat mau terbang itu Iya. ya. Jadi boleh bawa tapi nggak boleh disambungkan. Nah, terus sekarang saya sekarang nih saya kan ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ya. Banyak tuh spot-spot foto bagus-bagus tuh. Kita lihat saya tadi ke beberapa tempat tuh ada buat selfie, ada apa-apa. Nah itu. Nah kalau sebenarnya ada area-area tertentu nggak sih yang nggak boleh si penumpang ini foto-foto gitu, ada nggak? Baik apa bebas aja dia mau foto-foto di mana?
bandara itu pertama pasti akan mengutamakan experience penumpang ya. Betul. Journey-nya mereka selama di bandara. Otomatis pasti dia bandara itu menyiapkan spot-spot untuk berselfie dengan icon-iconnya masing-masing sesuai visi lah. Gitu kan. Tapi sesuai regulasi lagi, kembali regulasi nih Mas. Kalau airport security Mas Yudi akan bingung deh dengerin kita ngomong regulasi terus. Jadi regulasinya ada semua di KM 211 juga. Itu di bab 5. Jadi memang ada area-area yang tidak boleh nih kita sembarangan mengambil gambar. Ya, tidak boleh sembarangan ya. Jadi ada tempat pemeriksaan security, kemudian itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya? Tempat custom kepabeanan itu tidak boleh. Jadi selama penumpang itu masuk ke area pemeriksaan, kan handphonenya dicek Mas, dimasukkan ke X-ray. Nah, cuman kadang-kadang kan yang ngantri itu ya, karena yang ngantri ngambil-ngambil gambar itu petugas sih langsung sigap nih ngedatengin, nggak kalau boleh. panjang itu pas lagi peak hour ya seperti itu ya. Betul, kadang-kadang kan penumpang juga antrian panjang, tiba-tiba di-share kemana gitu kan. Tapi bukan itu sebenarnya tujuannya, karena memang regulasinya tidak diizinkan untuk mengambil gambar di area pemeriksaan. Tapi kalau setelah itu mereka bebas. Boleh ya, iya. berselfie ya, berfoto-foto ya boleh. Karena ya. pasti kalau di sini spotnya apa aja ya? Di sini banyak kan ada spot-spot buat foto. Ada taman vertikal, iya, vertical garden. Iya, itu ada Kapal pinisi. Tapi di Terminal Selatan juga area yang bagus untuk ambil foto sih. Iya, kan? nih, terminal baru ini ya, terminal pengembangan baru ini Terminal Selatan ya. Atau mewah gitu. Mewah, iya keren. Nanti tunggu yang terminal baru lagi Mas. Siap. Terus sekarang Mbak Eka tadi baru lah ya di Sultan Hasanuddin. Terus Mbak Erna dari tahun 2015 ya sampai sekarang ya. Tantangan seorang absek perempuan. Nggak betul Mbak. Tantangannya Kalau saya laki-laki sih udah biasa di mana-mana saya kelihatan. Kalau perempuan udah jadi absek tuh tantangannya apa? Tantangannya kalau di awal-awal saya jadi absek itu ini apaan ini perempuan jadi security gitu loh Mas. Pasti. Gitu ya. Ya semacam nggak dianggap gitu lah, semacam diremehkan. Masa perempuan jadi security? Mungkin dianggap lemah ya. Dianggap lemah kayak gitu ya. Padahal kita bertugas ini di bandara. Iya. Kita Padahal juga rekrut di awal olahraganya tadi kan udah boleh. Oh kayaknya sahabat itu Anda tuh badan boleh kurus. Tapi kalau sering mengatakan kuat nih Bu Eka. Kayaknya tujuannya itu ya. Tapi enggak. Artinya kita ini di bandara dengan zaman-zaman dulu ya, yang bisa melakukan penerbangan itu kan masyarakat menengah ke atas gitu ya. Jadi orang-orang yang kalau kita jelaskan regulasinya begini paham, beda yang sekarang gitu. Jadi tantangannya di awal memang kalau orang tidak paham security pasti dipikirnya kan kok perempuan di security, terus dia bisa apa? Betul. Gitu kan. Padahal kita ini kerjanya di terminal. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang gitu. Dan Jadi, penumpang tadi kan ya, yang iya. sesuai danger tadi kan pemeriksaan Betul. itu kan sebenarnya. Jadi bukan security yang pada umumnya kita jaga gedung, dinus malam sendiri gitu, enggak. Tapi meskipun shift kerjanya juga shift-shiftan kan, ada malam juga kan ya. Betul. Gitu ya. Tapi kan kita tetap di dalam terminal. Oh iya. Ya terminalnya ya. Itu merasa kayak apa sih gitu. Tapi makin kesini ya kita banyak melihat mulai airport security perempuan cantik-cantik seperti ini. Loh. Gender gitu ya. Iya, keren. Bisa diterima di Iya. wanita. Pastinya lah terus Mbak Eka sama Mbak Erna terus tadi kita ngomong udah tantangan ya yang dihadapin terus udah gitu yang paling berkesan selama jadi security. Kalau Mbak Erna mungkin kan sudah 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun apa yang berkesan selama 8 tahun? Kalau Mbak Eka saya tanya mungkin ya kesannya udah banyak banget gitu loh. Mungkin ada beberapa yang udah lupa juga mungkin kesannya apa aja gitu. Apa Mbak Erna kesannya? Kalau kesannya itu saya suka sekali ya bertemu dengan orang-orang baru seperti itu. Terlebihnya lagi sering lihat artis ya Pak. Kalau dulu awal-awal jadi absek lihat artis pengen foto aja terus ya kan. Sekarang sering ya? Lama-lama bosan setelah lihat ya sama aja sih kayak di televisi. Iya. Tapi itu suatu kenikmatan lah di saat orang lain tidak bisa gitu kan mengalami hal tersebut gitu. Kita sebagai absek itu sudah terbiasa lah. Iya. Terus
selain itu semenjak jadi APSEC itu saya mulai berani gitu. Awal pertama kali jadi APSEC saya sangat takut ketemu sama bule karena diajak ngomong. Oh, oke. Saya ngerti apa yang mereka omongin, tapi waktu itu saya belum bisa speaking untuk balas pertanyaan mereka seperti itu. Tapi berjalannya waktu, apalagi kan kita bekerja di bandara internasional, setiap hari itu pasti ada bule, dan yang kita manual cek kadang juga bule gitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa komunikasi? Jadi dengan kita jadi di APSEC itu skill kita juga bertambah lah. Secara pengalaman kita jadi ada perkembangan. Saya sendiri sudah mulai berani berkomunikasi dengan turis-turis tersebut. Makin pede juga pasti ya? Makin pede kan? Iya, pede. Pede kan? Iya, istilahnya salah nggak salah yang penting ngomong gitu. Yang penting beliau paham. Iya, mau bahasa kalbu juga yang penting kan ngerti ya, sama-sama ngerti ya. Misalkan mungkin saya tidak mengerti apa ya ininya ya, kosakatanya ya udah pakai isyarat aja. Tapi kan sekarang udah jago bahasa Inggris ya, udah ngerti dong. Ya, udah meningkat ya. Iya, harus kan bandara internasional pasti kan security-nya harus yang handal-handal juga ya. Iya, harus yang handal-handal juga. Betul. Berarti kan teman-teman juga diberikan kesempatan security untuk improvement itu juga kan, untuk meningkatkan skill-nya. Kan sebenarnya dari perusahaan mungkin kan diberikan ya kesempatan untuk mulai pelatihan-pelatihan itu pasti ya. Salah satunya mungkin pelatihan terkait dengan bahasa Inggris dan selain-lainnya. Perusahaan ada pasti ngasih pelatihan, tapi personalnya sendiri juga pasti aku harus bisa gitu. Iya. Minimal kan karena kita sering ketemu ya sama penumpang asing, jadi kita paham nih, oh ini kosakatanya, oh ini kosakatanya. Jadi kayak sehari-hari lah. Kalau Mbak Eka apa kesannya? Yang paling berkesan aja deh, kalau kesannya banyak yang paling berkesan aja. Yang paling berkesan itu ya, jadi saya lupa sih ini waktu di Bali ya, masih security itu pakai, Mas Yudi pernah ngeh nggak kalau saya pernah menggunakan seragam security yang biru pakai kopel itu, Mas. Kalau Erna enggak, dia sudah sudah merasakan yang biru muda. Ya, tapi kan sudah pakai dasi. Udah pakai dasi, tapi kalau saya benar. sempat pakai yang biru satpam itu, Mas. Iya, benar. Pakai tali kur. Iya. Itu kesannya kalau orang asing berangkat ke suatu bandara untuk melakukan penerbangan, itu ya mereka taunya pengamanan di bandar udara itu adalah airport security. Di luar itu enggak gitu. Jadi saya lupa waktu itu ada artis apa gitulah, bule konser di Bali. Pas berangkat dia pengen foto sama airport security. Oh. Jadi ya memang waktu itu kan airport security yang perempuan sedikit ya. Jadi yang waktu rekrutan saya awal itu sedikit. Jadi kadang-kadang satu peleton itu ceweknya cuma 2 orang, 3 orang. Jadi kita ngerasa, kita diajak foto sama artis nih, nggak tahu artis apa. Padahal teman-teman kita di luar sana itu mungkin beli tiket jebol-jebolan buat nonton, tapi kita tinggal nungguin di bandara dia berangkat kayak gitu. Iya, sama banyak lah. Nah, kan bener Mas Yudi bilang banyak kesannya. Terus fotonya masih nyemen, aduh, masih rambut saya masih cepak, Mas. Masih cepak. Dan kesan-kesan berikutnya ya karena saya diizinkan untuk istilahnya promosi seperti ke Jogja, yaitu kesannya ya saya jadi tahu daerah lain. Nggak cuma di Bali aja, saya tahu Yogyakarta, saya tahu Surabaya, dan sekarang ke Pulau Sulawesi, Makassar. Itu sih banyak sih kalau diceritakan kesannya, nanti nggak habis-habis nanti, Mas. Kalau dukanya tadi kesannya kan pasti sukanya. Mungkin kalau ya sukanya tadi begitu ya, ketemu artis, dukanya apa? Yang pertama, kalian semua pasti setuju yang mengalami hal yang sama ya, terutama yang bekerja di bidang operasional. Jadi yang pertama itu setiap lebarannya harus siap sedia nih. Kalau shiftnya kerja ya kerja ya. Kalau APSEC itu tidak ada namanya tanggal merah. Jadi bekerja sesuai shift. Curcol aja jadi ya. Tapi bagaimanapun itu ya Pak, itu tugas kita karena kita kan juga harus melayani orang-orang yang ingin berlebaran ya kan. Itu juga merupakan ya pekerja itu ibadah lah. Jadi kita membantu mereka juga memperlancar perjalanan mereka. Jadi ya itu yang kita hadapi gitu. Itu tanggung jawab seorang APSEC di situ. Jadi nikmatin aja. Jadi saat orang liburan bekerja gitu ya, dukanya ya.
Orang kerja kita libur. Libur, iya. Karena liburnya hari kerja gitu. Liburnya hari kerja, hari Senin, bisa hari Rabu kalau orang Tergantung lain jadwal Sabtu. shiftnya ya, tergantung jadwal shiftnya. Mereka apa sama? Gitu ya. Dari zaman di Bali, Jogja, Surabaya dan sekarang ya sama. Kalau udah liburan anak sekolah tidak boleh. Kalau saya kan di office hour ya. Jadi liburan anak sekolah tidak boleh ada yang cuti menjelang Lebaran, menjelang Tahun Baru yang artinya penumpang itu banyak, itu tidak boleh cuti. Jadi kita ada posko Natal dan Tahun Baru, posko Lebaran. Jadi sama lah. Kalau dia sip-sipan, orang pada kerja dia libur, orang pada libur dia kerja. Kalau kami di office hour cutinya. Ya, jadi memang orang operasional tuh harus siap di lapangan. Di saat orang cuti nggak boleh cuti ya, Betul. harus standby lah ya. Tapi ya kembali lagi kita memang melaksanakan itu dengan senang hati. Iya sih. Ya, kita sudah tahu ya. risikonya di awal kan sebagai orang yang bekerja di operasional ya berarti tidak ada alasan operasional bandara tutup gara-gara orang cuti kan gitu. Gara-gara absen pengen cuti gitu ya. Iya. Jadi mau tidak mau operasional tetap jalan. Bahaya itu. Masa nggak bandaranya tutup dulu, akhirnya mau lebaran gitu kan nggak mungkin ya Pak. Tapi menyenangkan dan punya cerita sendiri. Iya, Di iya. saat orang bisa mudik, sungkem sama orang tua, beliau melaksanakan tugasnya. Gitu. Nanti sungkemnya belakangan. Ya. Oh iya. Gitu sih. Senang kok. Senang lah ya. Intinya enggak ya sebenarnya semuanya suka juga ya. Betul. Duka itu menjadi suka juga ya. Dibawa kembali lagi ke bahagia, awal, dibawa iya, senang kita aja. melaksanakan atau menjalani profesi kita sekarang itu dengan senang hati. Iya, iya. Sip, itu kalau udah begitu biasanya sudah nggak stres sih, udah nggak Iya. stres ya. Dulu awal-awal Pak, waktu lebaran itu saya di motor tuh nangis Pak. Saking seringnya iya, dengar suara takbir ini kenapa lebaran merantau di Makassar. Lama-lama sekarang ya udah biasa. Udah Karena kan biasa. sudah terbiasa 8 tahun ya. Iya, iya, iya. Yang pertama penempatan di sini ya sulit, tapi Iya, lama-lama kita pasti. bisa menjalani. Iya, Konsekuensi. iya, iya. Iya. Kalau orang tadi kita bicarakan senang selfie, terus udah foto-foto di bandara, mungkin kan dia experience baru ya di bandara di sini, apalagi di Terminal Selatan, Terminal Selatan ini ya, itu baru itu dia foto. Tadi saya lihat juga banyak sahabat Api Satu mungkin penumpang sini juga foto-foto di sini gitu. Nah itu kan pasti dia upload di konten saya. Kalau lihat-lihat tuh Instagram iseng tuh Bandara Hasanuddin tuh banyak tuh yang upload tuh terkait Bandara Hasanuddin itu. Mbak Era sama Mbak Eka penganut itu juga, medsos juga. Apalagi milenial 2015 loh, milenial. Mau nanya yang sosmed, tanya yang milenial. Milenial ini loh. Di zaman sih Pak. Iya. Di zaman. Apalagi kan sekarang seperti aplikasi Instagram kan dilengkapi dengan story ya. Jadi, seperti biasa ya mau rencana apa, story. Iya. Biasa ngikutin. Gitu ya. Iya, ngikutin teknologi zaman sekarang seperti itu kan. Berarti Mbak Era gitu ya, sering upload ya, aktif juga berarti di medsos ya. Mungkin terlalu aktif kali ya. Cuma itu semua dilakukan Yang diupload di luar apa, Mbak? pekerjaan kok, Iya. Pak. Oh bukan di lingkup tentang kerjaan abstrak, bukan, malah di luar. Cara yang membahas kehidupan rumah tangga kan sekarang sudah menjadi ibu ya. Kirain tuh, hai guys, misalkan ya, saya lagi mau jaga dulu ya, shift malam nih saya, nggak gitu ya. Enggak sih. Selfie saya jarang sih Pak. Cuma ya kadang-kadang ya memberanikan diri lah sekarang sudah mulai memunculkan diri di kamera tuh. Jadi jenis kontennya lebih kepada di luar pekerjaannya justru ya. Lebih membahas tentang kalau sekarang sih lebih ke kehidupan ibu pekerja. Oh, ibu pekerja. Sekaligus bekerja. Karena itu yang saya alami kan. Jadi lebih memposting ya apa yang saya jalani sehari-hari aja. Mbak Eka sama. Kalau posting gitu juga. Hah? Kalau saya Apa mungkin live-nya? mungkin kalau dari sisi update, dari sisi kecanggihan kalah jauh sama milenial. Iya. Tapi esensinya kadang milenial nih ya mau makan foto dulu. Kalau saya kadang makan dulu, habis sudah berantakan lupa foto. Jadi ya mau nggak mau walaupun bisa dibilang ke saya itu zaman kolonial ya bukan milenial, mau nggak mau kita ngikutin juga nih sekarang yang ada yang namanya
Instagram ya kita juga punya. Cuman mungkin bukan seorang kreator sih saya, lebih ke kehidupan sehari-hari. Tapi basically kami sama. Kita tidak pernah membuat konten yang di tempat pekerjaan ya. Kembali ke itu Pak, kan nggak mungkin kita foto-foto di area kerja kita, apalagi tahu aturannya kan nggak boleh meskipun bisa dan mau kan. Aja dilarang, petugas pun juga sama. Sama ya. Jadi di luar itu intinya tidak menggunakan seragam. Biar nggak salah paham, ini kok berarti kalau dia kerja tugas selfie doang kan gitu, nggak juga. Karena memang kita memahami bahwa ketika kita melaksanakan tugas kita nggak boleh mengambil gambar. Kan seharian kerja sebagai AFSEK ya, Mbak Eka maupun Mbak Erna gitu. Terus sudah punya keluarga mungkin ya udah berkeluarga mungkin ya Mbak Erna juga kan. Nah, bagi waktunya gimana kan kalau kita ngomong tadi ada shift-shiftan ya, ada shift siang, ada shift malam ya Mbak Erna. Kalau Mbak Eka mungkin kan office hour ya. Kalau Mbak Erna sendiri gimana cara bagi waktunya? Karena kan kadang-kadang malam jadi siang jadi malam ya. Ninggalin anak kan dia ya. Gitu. Jadi Gimana? kan sekarang kondisinya saya itu bekerja shift-shiftan dengan suami. Kebetulan suami juga AFSEK. Wow, keluarga AFSEK berarti ya. Nggak jauh-jauh ya. Cinlok ya mungkin Iya, ya. di Kuslo Jalaran sudah Polino. Itu orang Jawa bilang begitu ya. Berarti masih diterapkan ilmu itu ya? Iya. Kayak gitu ya, masih Dan diterapkan. itu masih gitu. terjadi loh. Masih terjadi ya. Nah, jadi kalau misalkan ini saya mau dinas pagi, tapi suami belum pulang dinas malam. Jadi itu bagaimana cara saya mengatur waktu lagi. Jadi saya harus bangun lebih pagi. Misalkan sebelum subuh saya sudah harus bangun. Mempersiapkan ibadah sholat subuh, terus persiapkan diri juga, terus persiapkan anak-anak. Karena saya kan tanpa babysitter ya Pak. Jadi sebisa mungkin sebelum jam 7 pagi saya sudah siap untuk berangkat anterin anak-anak ke rumah neneknya nih. Jadi nenekku pahlawan. Oh berarti ada keluarga lah ya. Keluarga suami yang membantu kami menjaga. Oh suami asli orang Makassar. Iya betul. Oh gitu ya, makanya nyari orang Makassar gitu ya. Biar, Apanya itu? ya kan suaminya. Oh iya. Nyari biar kalau nanti kalau ada. Iya di Makassar saja. Ya. Berarti udah lupa kampung halaman ya? Ya. Kampung halaman? Enggak juga sih. Juga ya. Cuma kan begini Pak, kondisinya kalau kita sebagai ibu pekerja, apapun jabatan kita di situ, tetaplah kita juga seorang istri. Betul, ya. betul. Kita harus minta ridho suami dulu, suaminya mau nggak kita dimutasi atau saya berhenti bekerja, mau nggak seperti itu. Iya. Nah, saya sih mau angan-angan aja nanti sewaktu-waktu misalkan ya Mbak Erna di sini, suaminya misalkan mutasi, misal bergeser bekerja di bandara selain Bandara Sultan Hasanuddin ataupun sebaliknya. Udah dipikirkan belum Mbak? Kayak gitu. Kalau kejadian gimana sih gitu? Kalau kejadian belum ya. Karena saya itu takut. Nggak apa, yang penting konten jalan terus Mbak, semangat. Yang penting konten jalan. Jalan terus. Iya. Udah jadi orang Makassar ya. Ya Makassar lah berarti. Kita nggak tahu apa ke depannya. Berarti keluarga kan semua mendukung juga ya berarti ya. Mereka saling membantu lah keluarga dari suami karena kebetulan di Makassar kan jadi saling backup ya. Berarti ya terbantu sekali ya. Ya. Kalau Mbak Eka gimana Mbak Eka? Kalau saya Keluarga sama. di sini? Dulu ketika saya masih jadi officer sama sip-sipan. Kalau mau berangkat pagi, ya kita harus rela bangun lebih pagi. Jadi sebelum berangkat kerja, anak itu sudah cakep, sudah mandi ya. cakep, ya. Tapi ketika saya sudah mulai masuk office hour, nah itu kan agak tertata sedikit gitu Mas. Jadi Senin sampai Jumat kita kerja, Sabtu Minggu bisa sama anak-anak gitu. Jadi tinggal ngebagi aja sih, karena kan kalau dipikir-pikir sama-sama perempuan, sama-sama punya 24 jam. Kalau dia bisa kenapa saya enggak? Kan? Iya. Cuman harus ada effort lebih ya, harus kalau jam 5 orang-orang masih malas-malasan, kita kadang-kadang jam 4 udah bangun nih gitu. Oke. Jadi Nah, lebih kalau ke ngatur waktu kalau pas aja kebetulan sih. kan Mbak Erna ini sama suaminya orang Makassar ya. Kalau Mbak Eka tadi ngomong kan dari Bali ya. Betul. Anaknya di mana?
Nah, Di Bali apa? Di Makassar atau ini di nih, mana? makanya kalau bicara ibu bingung lagi saya nih. Ketika di Bali, di Jogja, di Surabaya itu bareng nih karena anak-anak kan masih SD, masih bisa saya pindah-pindah nih. Nah, jadi mulai dipikirkan nih kalau tiba-tiba dipindah anaknya harus pindah-pindah. Iya. Tapi ketika saya mutasi ke sini, anak kan sudah gede-gede ya Mas ya, udah kuliah. Udah semester 3, kemudian yang kecil juga sudah SMA kelas 3. Jadi eman sih kalau saya pindahkan. Jadi sekarang nih saya LDRan sama anak-anak. Ya. Anak-anak di Surabaya. Menyelesaikan sekolahnya studinya dulu. ya. Iya. Studinya Jadi saya yang berarti itu sebenarnya juga tantangan kali tadi ya. Kita bisa sebut tantangan ya. Jadi, terpisah sama pekerjaan ini ya berpisah sama baru anak ya kali mungkin ini, ya. Baru kali ini kita LDRan nih, gitu. Jadi tetap melakukan pengawasan terhadap mereka nih walaupun dari jauh kan gitu. Tapi tetap aja kan kalau seorang ibu tuh mana tahu lah ya katanya kalau kita jauh sama anak gitu kan, apalagi anak saya perempuan Mas dua-duanya. Jadi cuman ya kembali lagi saya yang penting komunikasi sebenarnya kalau komunikasi lancar sebenarnya kan nggak merasa jauh juga kali ya. Teknologi canggih ya, kita diuntungkan dengan itu kan bisa video call seperti itu. Kalau dulu kan enggak. Tapi kembali kita semangat gitu ya. Sangat. Nah, kalau tips bagi sahabat AP1 ibu-ibu yang mungkin ya yang bekerja juga biar tetap produktif kayak ada nggak tips-tipsnya Mbak Erna maupun Mbak Eka? Kalau saya yang pertama jaga kesehatan seperti Bu Eka ya. Kalau beliau kan olahraganya lari. Apapun olahraganya tetap jaga kesehatan karena seberapa banyak pun materi yang kita punya kalau sudah sakit itu nggak ada harganya. Jadi paling penting adalah jaga kesehatan supaya kitanya juga bisa seperti ya kita maunya kan ini ya bisa mengawasi anak sampai dia besar, sampai dia sukses. Apalagi harus kita jaga kalau bukan kesehatan supaya kita bisa membersamai anak, membersamai pasangan dan keluarga seperti itu. Terus yang kedua itu adalah jaga kewarasan. Ya. Kalau zaman sekarang anak-anak Gen Z bilangnya ya mental health penting itu. Jadi buat ibu-ibu pekerja di luar sana ataupun ibu full rumah tangga, kalau capek, kalau lelah, nggak apa-apa. Itu manusiawi ya, itu manusiawi. Mengeluh nggak apa-apa, tapi ingat jangan terjebak, jangan terlalu lama mengeluh gitu. Harus bangkit lagi dong, harus membuat aksi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kalau untuk Mbak Eka sendiri ada nggak tips-tips buat ibu-ibu biar tetap produktif gitu loh? Ya. Tadi kan Mbak Erna udah ya, Mbak Erna udah. Sekarang kalau Mbak Erna tadi apa? Harus sehat dan harus waras ya. Waras ya. Iya. Kalau Mbak Eka? Kalau saya sehat harus lah, karena kan kita pengen sehat sampai tua, membersamai anak seperti itu. Tapi jangan lupa sahabat, terutama yang ibu-ibu nih, sebagai wanita karir, sebagai ibu rumah tangga, selain bekerja jangan lupa kalian juga harus punya hobi yang positif karena itu merefresh otak gitu Mas. Jadi hobi positif itu banyak. Ada yang suka masak, ada yang hobi positifnya traveling, ada yang suka bikin konten, ada yang suka olahraga. Jadi hobi positif apapun itu bisa menjadi obat ketika kita penat ya. Ketika kita penat, memang istilah me time itu betul. Me time kalau ini bapak-bapak nih kalau punya istri bilang me time jangan marah. Memang wanita itu apa ya kalau dibilang kayak benang kusut ruwet Mas. Masalah kerjaan, masalah anak, masalah keluarga. Tapi kadang-kadang ketika dihadapkan oleh suami, terus kamu mau pilih yang mana? Kita pengen semua nih, gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan semua, kenapa mesti milih kan gitu ya? Yang penting kita bisa ngebagi gitu. Tapi jangan lupakan hal penting itu yang merupakan healing, obat buat kita. Jadi hobi yang positif. Kadang hobi selfie di kaca itu hobi loh, kan seneng. Nah itu jadi yang membuat hatinya senang itu adalah healing, bentuk healing masing-masing. Jadi seperti hobinya Mbak Eka olahraga ya gitu ya. Ya kalau saya hobi olahraga juga baru-baru sih Mas, dulu juga nggak terlalu suka olahraga. Dulu sukanya apa? Dulu sukanya ya diem aja Mas. Dulu sukanya diem aja. Kalau sekarang mungkin lebih
Suka olahraga ya apa ya? Ketika kita selesai berolahraga, keluar keringat itu kayak enak aja, Ya, gitu, ya. segar. Jadi selain fisik yang kita latih untuk olahraga, otaknya juga jadi lebih Fresh fresh, kayaknya ya. ya. Jadi nggak lagi mikirin yang enggak gitu. Kita mikir Iya, yang iya. realistis Iya, aja iya. gitu. Boleh olahraga, tidur. kan Iya, gitu. iya. Apalagi sekarang saya kondisinya jauh nih sama anak-anak, Iya, iya, yang iya. artinya saya punya waktu luang lebih banyak kan seperti Iya, itu. iya. Harusnya kehidupan saya bisa lebih baik dong, karena banyak waktu kosong yang Iya, bisa iya, saya iya, manfaatkan. Jadi memang Sambil tinggal nunggu bisa kapan kapan pulang pulang. ya. Kapan pulang. aduh kapan pulang ini ya, karena kan capek juga itu mas, Iya, capek iya. di ongkos. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa, semangat. iya. Justru itu tantangan kami kerja gitu. Oh ya saya semangat nih, biar nanti minggu depan bisa pulang ketemu Iya. anak. Jadi memang kembali dia kesehatan saya sangat setuju. Ya, Karena kalau masih seumuran milenial mungkin sehat itu ya wajar ya. Tapi ketika sudah masuk seperti saya 40 ke atas gitu, mulai nih ada onderdil yang perlu dibengkelkan. Jadi memang harus sejak awal sahabat AP1 terutama ibu-ibu ini yang memilih semuanya sebagai wanita karir, sebagai ibu rumah tangga ya, hal pertama harus sehat. sehat ya. Iya. Sehat buat diri sendiri kan, Sehat Mbak. buat diri sendiri, buat baru keluarga bisa- juga ya. Iya, betul. Seperti betul. itu sih, Setuju, Mas. setuju. Keren. Biar punya hobi positif. Mbak Eka, saya baru keinget nih. Tadi terkait dengan keamanan ya, bandara maupun terminal ya. Sekarang kalau misalkan si penumpang itu ya, misalkan ada kejadian apa ngeliat sesuatu itu, dia bisa ngelapor kemana, Mbak? Oh, itu ya. Jadi kembali ke ini ya, Iya, saya keamanan baru itu keinginan, milik semuanya gitu Iya, kan, milik semua orang. Jadi di bandara itu ada tulisan mas, ada sign. See something, say something. See something, say Iya, something. jadi semacam kalau kita ngelihat sesuatu yang janggal, ngelihat ada barang nih tapi nggak ada yang punya, nah itu wajib istilahnya aware. Kalau Oke. kita menjadi pengguna jasa kan, ini kok nggak ada ini ya, apalagi zaman sekarang nih membahayakan, lapor. Biasanya di spanduk itu atau pemberitahuan itu ada nomor teleponnya. Lapor Oke. kemana? Tapi kalau kita berada di terminal, kita sebagai penumpang, kita duduk di sini nih, ternyata di kursi sana ada tas tapi nggak ada tuannya, kemana ini? Nah itu kalau bisa langsung lapor ke petugas security. Kan ada nih yang Yang patroli, mobile ya, iya. patroli ya, seperti itu. Langsung. Nanti biasanya boleh ya? security-nya langsung Lanjuti. tracking dulu nih, ada yang punya atau enggak. Nanti kalau memang tidak ada, itu dilakukan pemeriksaan dulu. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba barang itu ada di sana kan. Tapi kan sebenarnya kalau penumpang lihat yang boleh kan juga mungkin yang mencurigakan menurut dia lapor aja Iya, kan. betul. Mau itu misal sifatnya gimana, preventif apa ya Iya, nggak apa-apa ya betul, lapor ya. Betul. Jadi petugas nanti yang akan melakukan penanganan. Karena kan bisa jadi apakah pemiliknya ditinggal ke toilet atau memang ketinggalan dia sudah boarding, Iya. atau jangan-jangan punya siapa seperti itu. Oke. Jadi memang see something, say something itu masih terlaksana. Budaya keamanannya masih Masih ada. ya. Emang Jadi, itu tagline-nya ini ya, budaya keamanan ya? budaya keamanannya, awareness-nya. Awareness-nya, gitu ya. Jadi kita peduli lah. Jadi tidak cuman kita duduk seperti itu, tapi di samping kalau ada yang hal mencurigakan apapun, cari petugas yang berseragam. Tinggal laporkan, oke. Pak, di sana ada. Nanti Yes, petugas akan yes. langsung datang ke lokasi. Iya, iya. Nah kalau misalkan saya kembali lagi mungkin saya ini terkait kalau tadi X-ray kan logam ya, nggak boleh kan, Kalau yang dilarang logam harus itu- dicopot-copot ya. Kalau yang logam itu walkthrough, Mas. Walkthrough ya, walkthrough ya, logam-logam harus copot. Nah kalau misalkan tadi senpi udah kita bahas, terus logam-logam udah kita bahas. Kalau teman-teman pengguna jasa bandara ini dia misalkan bawa seperti korek api, kan gunting tuh nggak boleh tuh. Pisau lipat ya, itu kan biasanya kalau yang saya tahu kan kita, kalau saya pengguna jasa ada kotak transparan itu biasanya kan disuruh masuk itu seperti apa perlakuannya, Baik Kak? Ya, jadi ini di sini harus digarisbawahi dulu perbedaannya. Tadi kan Mas Yudi menyampaikan pisau, gunting, korek, Korek, gitu ya. Nah, kalau pisau, gunting atau benda tajam lainnya, ini bisa diangkut Mas, tapi di dalam bagasi. Oke. Ya sama kayak senpi itulah, tidak Senpi dipegang ya. oleh pemiliknya. Boleh tapi ya. Boleh, tapi di dalam bagasi. Masuk bagasi, Betul. oke. Tapi kalau di cabin, tidak boleh. Nah, itulah yang dilakukan penyitaan oleh
teman-teman. Oh. Kalau korek sama sekali tidak boleh dibawa baik di bagasi ataupun di kabin yang Mas lihat dimasukkan ke kotak itu. Iya, iya. Jadi itu memang tidak diizinkan dibawa. Berarti berbeda ya, maksudnya kalau Berbeda misalkan perlakuan. sahabat AP1 pengen sesuatu bawa, misalnya ada pisau lipat atau gunting itu Iya, boleh simpan dari bagasi. awal taruh di bagasi aja ya, Betul, udah ya langsung betul. ya. Aman. Masukin bagasi pesawat ya. Mas Yudi mau bawa samurai juga boleh. Oh, Tapi ya. taruh di bagasi Mas. Samurai kan panjang, kopernya cuma segini, nggak Lipat-lipat muat. Mas. Saya bagi 3 mungkin. Tapi kalau di cabin memang tidak Nggak diizinkan. boleh ya? Iya, Oke. karena kan tidak boleh ada prohibited item, dangerous device lah yang ada dalam penguasaan penumpangan. Kita nggak tahu nih, Iya, tiba-tiba iya. penumpang marah ngeluarin pedang. Iya, serem kan Iya, ya. nggak boleh. Kalau di cabin memang aturannya lebih rigid. Oke. Kalau di bagasi aman. Bisa Oke. mau bawa pisau 1 lusin juga aman. Oke. Mbak Eka sama Mbak Erna, pertanyaan terakhir saya. Ada nggak sih prestasi yang diraih oleh teman-teman dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar? Apa aja? Ada pasti. Ada. Apa, Mbak Erna? Biar mereka yang bercerita nih. Oh, Saya iya. baru 5 Tangan bulan. di masa lampau dulu ini. Ah. Di tahun 2021, tepatnya itu di akhir tahun, jadi teman-teman itu berhasil untuk mencegah terangkutnya barang kontraben. Ini kontrabennya berupa Kontraben itu apa? barang-barang yang harusnya kita koordinasikan dengan mitra Oke. kerja kita ya. Instansi ya. Itu ya. Kan barang-barang tersebut bukanlah PI, tidak ada larangan untuk mengangkut, tapi ada ini ya, ada tanggung jawab kita untuk berkoordinasi dengan Instansi ya, yang terkait ya. Ya. Jadi teman-teman saat itu akhir tahun 2021, masalah masih masa-masa COVID gitu ya, itu berhasil menggagalkan pengangkutan rekil ini dan juga pernah juga menggagalkan penyelundupan narkoba. Oke, itu prestasinya teman-teman Absek Ya, Sultan itu Hasanuddin Makassar ya. lampau, ya. Masa lampau. Oke. Yang baru-baru ini 2021 nggak lampau lah ya, Ah, baru 2 tahun baru, lalu. nah, itu. Tahun lalu sih ya. Masih Nah, grace ya, gitu. iya, iya, Jadi iya, kontraben iya, apa ya istilahnya barang yang diangkut itu tidak membahayakan penerbangan, tapi itu ada aturannya. Gitu. Jadi koordinasinya mungkin dengan karantina pertanian atau waktu itu kalau reptil yang dilindungi mungkin jatuhnya ke BKSDA. Oh iya, betul. Nanti kalau Betul. narkoba jatuhnya ke BNN. BNN ya. Jadi tugasnya kita koordinasi gitu aja. Kalau this year tahun ini ada nggak prestasinya? Kalau tahun ini ada Mas, jadi Apa itu? 5 bulan saya di sini kebetulan nih kami juga berterima kasih kepada pembina kami di kantor pusat nih membuat kegiatan yang luar biasa menurut kami. Jadi nama kegiatannya Rasko Mas. Rasko itu Jadi apa tuh? kalau saya sederhanakan macam cerdas cermat gitu lah ya. Oh. Cerdas cermat level airport security seluruh cabang nih. Nah, jadi kita nih diadu nih, ada berapa cabang nih sekarang Angkasa Pura 16 ya. Nah, itu diadu. Oke. Dikerucutkan lagi sampai muncullah Big Three. Nah, itu yang Big Three itu berkesempatan untuk hadir langsung berlomba di kantor pusat. Finalnya di Jakarta Betul. kantor pusat. Kalau yang penyisihannya kita online, Mas. Online. Oh. Jadi Makassar ini ya dapat nomor, Mas. Dapat nomor. Ya, walaupun nomor 3 tapi kita luar juara biasa. 3 ya. Oh, luar Iya. biasa. Keren. Keren gitu. Plus dulu dong Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Terima kasih banget ini. Personilnya berapa? Lomba itu berapa banyak orangnya? 3. 3 ya. Jadi tiap 16 cabang itu Iya, 3 perwakilan Jadi ya. itu pun harus Berarti itu seleksi juga di masing-masing iya dong. cabang ya, Iya. seleksi ya. Jadi dia rata, ada yang senior, ada yang junior, Iya, ada yang iya, basic. iya, Kemudian iya. karena source kita ini ada yang AP1 dan ada yang supporting, APS itu juga mix. Nah, kita pilih nih, kan kita harus tampilkan orang-orang terbaik kita. Gitu. Ada nggak orangnya sekarang? Ada, mana ya? Mana? Ada? Perwakilan. Hadir di sini nggak? Yud, sini Yud. Mas. Sini. Yuk. Halo. Ini. Oh. Iya, ini dia. Nama. Perkenalkan, saya dari perwakilan di Prasko. Nama saya Yuda Dwi Prasetyo. Oke. Oke, saya pasang dulu ya. Ini perwakilannya aja sih Mas. Sebenarnya ada 3. Ada 3. 3 itu siapa aja? 3 aja siapa aja? 3 Mas itu Yuda. dari saya sendiri, Yuda mewakili senior Absek. Dari junior ada Iwayan Hendra. Dari basic Absek ada Mbak Inggi. Mbak Inggi. Iya.
Oke, itu Rasko tuh ngapain? Kata mereka kan tadi cerdas cermat ya. Kalau saya cerdas cermat tuh ingetnya kalau saya Belum pencapir ya. TVRI Iya. Iya, semacam itu lah. Sama. Oh, oke, gini. Jadi Rasko ini merupakan salah satu programnya kantor pusat yang kepanjangannya Regional Airport Security Scale Up Competition yang baru diadakan perdana tahun 2023 nih. Dan akan berapa tahun sekali akan dilaksanakan? Rencananya akan diadakan setiap 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali 2 ini tahun ya. sekali. Berarti nanti ketemu lagi 2025. Betul sekali. Oke, mantap. Terus? Jadi kegiatannya kemarin dari mulai playoff itu kami dari 15 bandara beradu kompetisi dari mulai kita diuji wawasan sampai akhirnya kita tersisa 8 bandara besar. Jadi 8 besar lah ya? 8 besar ya. Nah, setelah itu kita mengerucut ke 3 besar. Tiga besar. Ya, yaitu termasuk Bandara Ngurah Rai, Bali, Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin dan Ujung Pandang Makassar. Masuk 3 besar kita masuk. 3 besar itu ya. Waktu Oke. 3 besar kita urutan nomor 3 sih. Waktu mau final 3 besar waktu pada saat itu. Setelah final kita konsisten Mas, nomor 3 lagi. Oh iya. Yang mau dicari itu konsistennya, konsisten. Kita konsisten di nomor 3. Terus metodenya gimana? Apa sama kayak TVRI gitu saya gitu? Sama. Jadi gini, untuk metode sendiri dari mulai awal babak playoff 15 bandara kami online. Oke. Pak Yedi. Jadi Itu tanya jawab kayak itu. Oh, Cerdas cermat, bener gitu. iya, jadi ada kuis yang secara online diadakan. Kita menjawab soal secara online dengan isi pertanyaannya tuh seputar regulasi-regulasi baik internasional maupun nasional. Berarti 211 tadi yang disampaikan Mbak Eka itu udah hatam luar kepala ya. Luar Nah, cuma biasa. itu kalau KM 211 kan itu seputar nasionalnya. Jadi kami Mereka juga, harus tahu yang Yang nasional. internalnya Angkasa Pura juga. Nasional ya. internasionalnya. Internasional juga harus tahu. Betul. Seperti dokumen 8973. Annex gitu juga termasuk Iya, annex. betul. Luar Annex biasa. 17. Iya. Terus udah gitu udah tahu yang ngasih juri siapa? Yang ngasih Masih juri nih. Nah, jadi serunya ini Rasko setelah kita tersaring dari mulai 15 besar sampai 8 besar, setelah itu 3 besar. Nah, kami berangkat menuju Jakarta. Jadi di Jakarta Final itu battle ya, iya, final battle. Benar-benar kita Offline live secara langsung, kita bertemu, kita diuji secara langsung gitu dengan pengujinya yaitu Bapak Bardianto dari Direktorat Keamanan Penerbangan, ada lagi Bapak Elvi Amir dari Politeknik Penerbangan Indonesia, ada juga VP Airport Security Bapak Barata Singgi, terus ada panelis luar negeri nih Pak, jadi nggak cuma jadi di Indo aja, terlibat juga nih luar Iya, negeri ya, mantap. Ada Mrs. Julie Ibu Julie Lewis. Ibu Julie Lewis dari Department of Embassy, Australian Embassy Jakarta. Dan ada lagi Gary Leung, Mr. Gary Leung dari ACI. Dan ada juga panelis kehormatan kami, yaitu Ibu Direktur Operasi. Direktur Operasi Bu Indah ya, Bu Indah. Indah. Mantap. Jadi di situ bertarung lah ya, 3 besar itu ya. Ditonton langsung Oke. ya. Ditonton langsung. Tonton langsung Wah, ya. Pokoknya seru kegiatannya. Seru Terima ya. kasih. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Direktur Operasi dan Bapak VP Airport Security yang telah mengadakan acara ini. Acara Rasko ini sangat menantang sekali dan menguji wawasan kami untuk personil airport security khususnya. Berarti 2025 target
Juara 1. Juara 1. Oh, ya. Mudah-mudahan. Saya doain. Gitu berarti. Seru memang di Seru situ. ya, berarti Iya. ya prestasi Tidak- terbaru dan teranyar. Tidak hanya kemampuan wawasan, Iya, iya. tapi mental diuji di sana, Mas. Betul, Iya. betul. Iya, iya, Ketika betul. kita ditonton langsung oleh beliau Ibu Direktur Operasi, juri-juri dari eksternal, dari internasional, vibe-nya beda ya Yud ya? Wah, betul. Beda Beda ya. sekali. Jadi dari mulai online. Mbak Eka hadir situ, support? Hadir juga hadir situ. dong. Oh, paten. Jadi kami support, saya nonton paling depan Mas. Jadi saya sangat memahami kondisi mereka di depan. Jadi Apa nggak grogi waktu di depan malah? Jadi nggak bisa jawab, Enggak, blank. jadi Ibu Eka ini merupakan salah satu supporter setia kami. Oh, luar biasa. Jadi menemani dari cabang, dari penyisihan sampai Oke. kami hantarkan. Mantap, mantap. Padahal Mas. cita-citanya ya, doanya saya itu sederhana Mas. Apa itu? Yuda dan tim, jangan kekik di awal ya. Oh, Dari itu 15 ya. besar itu usahakan masuk Oh. 8 besar. Malu kita kalau nggak Oh, iya, masuk. iya, iya, Ternyata iya. masuk Mas. Habis itu Mantap. doanya berubah. Berubah ya? Harus masuk 3 besar. Besar. Tapi pas 3 besar nggak berdua juara 1 kan? Doanya tetap. Nah itu Mas, doanya tetap menggebu-gebu tetap. Cuman kan ya kembali. Kadang-kadang ketika kita sudah belajar sangat sempurna, hafal, tapi begitu live semua bisa terjadi. Iya, iya, betul. Jadi betul. memang di situ diuji selain wawasan mental Nah. dan kemampuan untuk menguasai emosi kita. Gitu. Iya, iya. Tapi mental sesungguhnya ya, bukan Betul. mental health-nya tadi Mbak. ini momentnya ibu-ibu. Kalau ini tegang nih. Jadi tetap semangat lah. Apapun itu Oke. hasilnya karena berangkat ke Jakarta. Selamat buat ya, Mas sudah Yuda juara. sama tim ya. Iya. Oke, siap. Mbak Eka, mungkin sebelum kita akhiri acara podcast episode kali ini, mungkin ada closing statement buat teman-teman sahabat AP1 yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Mas Yudi. Sahabat AP1, dari tadi kita udah ngebahas banyak nih masalah bandara, masalah kesan, suka duka. Jadi intinya ketika sahabat AP1 nih bepergian kemanapun, di bandara manapun, nah terutama di sini nih saat ini kita berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi kalau sahabat ketika dilakukan pemeriksaan itu disuruh buka jam tangan, disuruh buka ikat pinggang, atau kalau sahabat menggunakan sepatu safety disuruh buka, itu bukan mengada-ngada ya. Jadi itu semua ada regulasinya. Jadi ayo kita sama-sama mendukung teman-teman ketika berangkat mematuhi aturan yang ada, terus kami sebagai petugas melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada. Jadi endingnya sahabat AP1 melaksanakan penerbangan itu merasa nyaman, merasa aman, merasa nyaman karena oh iya saya sudah diperiksa. Kemudian petugas kami juga merasa senang gitu, pengguna jasa bisa kooperatif. Oh regulasinya seperti ini, jadi tidak ada perlakuan petugas di bandara terutama airport security itu yang mengada-ngada, itu tidak ada. Jadi kami bertugas semuanya ada regulasinya. Jadi di kesempatan kali ini ya pesannya seperti itu buat sahabat AP1. Mari kita dukung apa yang menjadi regulasi yang harus kita laksanakan, itu sama-sama berjalan. Dan kita senang nih ketika sahabat itu update, karena sekarang regulasi itu sering update. Nggak cuma handphone yang update nih, regulasi update. Jadi ada peraturan baru, ternyata pengguna jasa atau penumpang itu tahu. Nah, kita juga petugas juga senang gitu. Jadi memang pesannya itu, terima kasih sahabat. Kami sebagai petugas airport security itu melaksanakan tugas dengan senang hati. Kami juga ingin penumpang atau pengguna jasa itu terbang dengan aman dan selamat. Gitu Mas Yudi. Jadi kita meningkatkan budaya keamanan dan keselamatan bersama ya. Bareng-bareng, Nggak cuman tugasnya satu security aja, ya. iya. Jadi seluruh Sama-sama. juga sama-sama akan Iya. ya nyaman semua gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih. Oke, sahabat AP1, mungkin demikian gitu podcast edisi kali ini. Teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa follow, like, and subscribe CFE Talk Podcast. Bye, see you at the next episode. Terima kasih. Bye.